I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia. Saya dari kelas 12 6. Di sini saya akan menjelaskan remedial informatika esai. Nah, soal yang pertama itu, perkembangan media sosial membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan tanpa batas. Terus, namun di sisi lain muncul fenomena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Nah, itu soalnya analisislah bagaimana kedua dampak tersebut dapat terjadi secara bersamaan dan jelaskan faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebabnya itu, kita jelasin dulu ya. Perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung cepat, luas dan real time sehingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat. Nah, penyebabnya yaitu rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya verifikasi sumber terpercaya, motif popularitas atau solusi, algoritma media sosial, dan mempercepat penyebaran konten viral yang mempercepat penyebaran konten viral. Terus soal kedua, sebuah sekolah menerapkan sistem pembelajaran digital penuh. Setelah 1 semester, nilai siswa meningkat, namun interaksi sosialnya menurun. Nah, ini evaluasilah kebijakan tersebut dan berikan rekomendasi solusi yang seimbang. Nah, solusi yang seimbang itu tuh, kebijakan tersebut itu berdampak positif dalam meningkatkan literasi digital, tapi penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada siswa, pada aspek sosial dan emosional siswa. Terus rekomendasi solusinya yaitu menggabungkan antara pembelajaran digital dengan tatap muka dan mengadakan kegiatan kolaborasi offline. Contohnya itu kayak kolaborasi itu kayak semacam event atau lomba gitu atau segala macam lah. Terus membatasi screen time dan dalam proses belajar. Ya, yang terakhir mendorong diskusi kelompok langsung. Nah, karena itu manfaat teknologi tetap maksimal tanpa mengorbankan berdampak sosial, tanpa mengorbankan keseimbangan sosial. Nah, yang ketiga soalnya yaitu banyak pelaku UMKM memanfaatkan media sosial untuk promosi dan meningkatkan penjualan. Nah, selain itu, soal ini analisislah mengapa informatika mampu menciptakan peluang ekonomi baru serta resiko yang mungkin muncul. Nah, UMKM informatika membuka akses pasar yang lebih luas dan tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace memungkinkan promosi murah dan efisien serta menjangkau konsumen lebih banyak. Terus resikonya yang pertama, penipuan online, persaingan tidak sehat. Nah, persaingan tidak sehat ini termasuk persaingan yang istilahnya kayak curang gitulah. Terus yang ketiga,
penyalahgunaan data pelanggan. Yang terakhir, ketergantungan pada platform tertentu. Contohnya kayak namanya platform tuh kayak semacam aplikasi gitu. Contohnya kayak Canva. Nah, mereka tuh bergantungan sama platform tersebut untuk mempromosikan ke media sosial. Nah, terus nomor 4 tuh soalnya seorang siswa mengunggah foto temannya dan seorang siswa mengunggah foto temannya tanpa izin dan memberikan caption yang bercanda dan itu ternyata menyinggung temannya. Nah, nilailah tindakan ini dari sudut pandang etika digital. Terus dan jelaskan konsekuensi yang terjadi. Nah, yang ini tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghargai privasi teman dan perasaan orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu berhak menjaga privasinya. Privasi, perlindungan data dan reputasinya. Mungkin dong. Nah, konsekuensi yang terjadi itu ada konflik sosial, cyberbullying, gangguan psikologis pada korban, dan sanksi sekolah atau hukum. Nah, ternyata menyebarkan foto teman tanpa izin itu juga termasuk salah satu tindakan semacam cyberbullying dan gangguan psikologis pada korban. Kenapa konsekuensinya yang gangguan psikologis pada korban? Karena kalau misalnya si temannya ini menyebarkan foto temannya ini tanpa minta izin ke dia, itu tuh jadinya kayak semacam si temannya itu mikir, kok dia nggak minta izin dulu buat nyebarin foto gua, maksudnya kayak buat memposting foto gua di story IG, WA atau apapun itu. Nah, itu menjadi salah satu gangguan psikologisnya itu kayak jadinya tuh si korbannya itu mikirin terus dia bakal ngehapus gak foto gua setelah dipostingnya gitu, langsung dihapus apa enggak gitu. Dan nomor 5 ini, di era banjirnya informasi, banyak remaja yang kesulitan membedakan fakta dan hoaks. Maksud saya, banyak seorang siswa yang sulit membedakan mana berita yang nyata dan mana berita yang hoaks. Nah, ini soalnya yaitu rancanglah strategi literasi digital yang dapat mempengaruhi atau yang dapat diterapkan di sekolah dan yang dapat diterapkan di sekolah untuk mengenai masalah tersebut. Nah, ini tuh salah satu masalah yang cukup serius. Nah, teman-teman, ini strategi literasi digital yaitu yang pertama, pelatihan cek data melalui sumber yang terpercaya. Terus yang kedua, simulasi analisis berita untuk masalah berpikir kritis. Terus faktor keamanan literasi digital, faktor keamanan digital dan privasi. Terus yang keempat, diskusi kritis. Yang keempat, diskusi kritis tentang berita yang belum jelas atau biasa kita sebut dengan hoax. Terus yang kelima, kolaborasi dengan guru informatika dan BK. Nah, yang nomor 4 tadi tuh diskusi kasus nyata hoax.
Nah, saya ulangin lagi ya, jawaban keempat. Nah, jawaban keempat itu diskusi kasus nyata hoax. Nah, yang kelima, kolaborasi dengan guru informatika dan BK. Nah, dengan strategi ini, siswa tidak hanya bisa memahami teori-teorinya saja, tapi juga mampu menerapkan sikap-sikap literasi digital atau krisis dan bertanggung jawab atas dalam kehidupan digital. Tuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani dari 126. Saya akan membacakan informatika dari nomor 41 sampai 45. 41. Perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung cepat, luas, dan real-time sehingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum interfisikal penyebar dengan cepat. Jawabannya itu ada faktor penyebabnya itu ada 4. Yang pertama itu rendahnya literasi digital masyarakat. Kedua itu kurangnya diversifikasi sumber informasi. Ketiga itu manipulasi atau sensasi. Keempat itu algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran konten viral. Aslinya itu teknologi bersifat netral, dampaknya ditemukan oleh cara pengguna pemanfaatnya. Nomor 42. Kebijakan tersebut berdampak positif dalam meningkatkan akses materi dan fasilitas belajar. Namun, penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada aspek sosial dan emosi siswa. Rekomendasi solusinya itu ada 4. Yang pertama itu menggabungkan pembelajaran digital dengan tatap muka. Kedua itu mengadakan kegiatan kolaboratif online. Ketiga itu membatasi crash time dalam proses belajar. Keempat itu ada mendorong diskusi kelompok berlangsung. Dengan demikian, manfaat teknologi tetap maksimal dapat penyebaran keseimbangan sosial. Nomor 43 itu informasi membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografi. Media sosial dengan memungkinkan promosi murah dan efisien serta menjangkau konsumen lebih banyak. Yang jawabannya itu adalah yang pertama itu yang pertama, penipuan online. Kedua, persaingan tidak sehat. Ketiga itu penyalahgunaan data pelanggan. Terakhir itu ketergangguan pada platform tertentu. Karena itu, pelaku usaha perlu memiliki literasi digital dan strategi keamanan data. 44 itu tindakan tersebut pelanggar ketika digital karena tidak menghormati privasi dan perasaan orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu berhak atas perlindungan data privasi. Yang pertama itu konsumsinya itu konflik sosial. Kedua itu growth bully. Ketiga itu gangguan psikologi korban. Terakhir itu saksi sekolah atau hukum. Ketika digital menuntut penggunaan untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai hak orang lain. Yang terakhir itu soalnya 45, strategi literasi digital di sekolah dapat meliputi. Jawabannya itu ada 5. Yang pertama itu pelatih cek fakta menggunakan sumber percaya. Kedua itu simulasi analisis berita untuk melatih berpikir kritis. Ketiga itu edukasi keamanan digital dan privasi. Keempat itu diskusi kasus yang hoax. Kelima itu kolaborasi dengan guru informatika dan BK. Sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal informatika nomor 41 sampai 45. 41. Perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung cepat, luas, dan real time sehingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat.
Lalu faktor penyebabnya antara lain yaitu rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya verifikasi sumber informasi, serta motif popularitas atau sensasi. Artinya, teknologi bersifat netral, dampaknya ditentukan oleh cara pengguna memanfaatkannya. 42. Kebijakan tersebut berdampak positif dan meningkatkan akses materi dan fleksibilitas belajar. Namun, penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada aspek sosial dan emosional siswa. Lalu, rekomendasi solusi yaitu menggabungkan pembelajar digital dengan tatap muka, mengadakan kegiatan kolaboratif online, serta mendorong diskusi kelompok langsung. Dengan demikian, manfaat teknologi tatap muka maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan sosial. Selanjutnya 43. Informatika membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace memungkinkan promosi murah dan efisien serta menjangkau konsumen lebih banyak. Namun, terdapat risiko seperti penipuan online, persaingan tidak sehat, penyalahgunaan data pelanggan, ketergantungan pada platform tertentu. Karena itu, pelaku usaha perlu memiliki literasi digital dan strategi keamanan data. Selanjutnya 44. Tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghormati privasi dan perasaan orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu berhak atas perlindungan data dan reputasi. Konsekuensi yang mungkin akan terjadi yaitu konflik sosial, cyberbullying, gangguan psikologis korban, serta sanksi sekolah atau hukum. Etika digital menuntut pengguna untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai hak orang lain. Terakhir 45. Strategi literasi digital di sekolah dapat meliputi simulasi analisis berita untuk melatih berpikir kritis, pelatihan cek fakta menggunakan sumber terpercaya, edukasi keamanan digital dan privasi, serta diskusi kasus nyata, hoaks, dan kolaborasi dengan guru informatika dan BK. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Suciwati dan saya akan menjawab pertanyaan esai yang telah diberikan. Untuk jawaban nomor 41 ialah perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung cepat, luas, dan real time, sehingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya verifikasi sumber informasi, motif popularitas atau sensasi, algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran konten viral. Artinya, teknologi bersifat netral. Dampaknya ditentukan oleh cara pengguna memanfaatkannya. Selanjutnya untuk jawaban nomor 42 ialah kebijakan tersebut berdampak positif dalam meningkatkan akses materi dan fleksibilitas. Namun, penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada aspek sosial dan emosional siswa. Rekomendasi solusinya ialah menggabungkan pembelajaran digital dengan tatap muka blind learning, mengadakan kegiatan kolaboratif offline, membatasi screen time dalam proses belajar, mendorong diskusi kelompok langsung. Dengan demikian, manfaat teknologi tetap maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan. Selanjutnya untuk jawaban nomor 43 ialah informatika membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace memungkinkan promosi murah dan efisien, serta menjangkau konsumen lebih banyak. Namun terdapat resiko seperti penipuan online, persaingan tidak sehat, penyalahgunaan data pelanggan, ketergantungan pada platform tertentu. Oleh karena itu, pelaku usaha memiliki literasi digital dan strategi keamanan data. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 44 ialah tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghormati
privasi, dan perasaan orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu berhak atas perlindungan data dan reputasi. Konsekuensi yang mungkin terjadi ialah konflik sosial, cyberbullying, gangguan psikologis korban, sanksi sekolah, atau hukum. Etika digital menuntut pengguna untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai hak orang lain. Selanjutnya untuk jawaban nomor 45 ialah strategi literasi digital di sekolah dapat meliputi. Yang pertama, cek fakta menggunakan sumber terpercaya. Simulasi analisis berita untuk melatih berpikir kritis. Edukasi keamanan digital dan privasi. Diskusi kasus nyata dan hoaks, serta kolaborasi dengan guru informatika dan BK. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya memahami materi, tapi juga mampu menerapkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital. Sekian dari saya, terima kasih. I just had to let you know you're